Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita balik lagi di pelajaran kita tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, PB 23456, hewan sahabatku. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah ya nak. Nah, kita mulai aja nih dengan tujuan pembelajarannya. Nah, diharapkan kamu mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kamu mampu merencanakan desain dan patung maknanya secara rinci. Dan yang terakhir, kamu mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Nah, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Dan memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Nah, pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Hayo loh. Nah, perlu kamu ingat ya nak, bahwa ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya. Dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba kamu pahami dulu nih Pancasila, ada 5 sila. Coba ya nak. Oke, penerapan sila keempat Pancasila. Yang lalu kita sudah bahas mengenai penerapan sila 1, 2, dan 3. Sekarang yang 4. Nah, di sini ada teks yang bercerita mengenai peternakan ayam. Dengarkan ya. Nah, Santi itu sangat sedih nak. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Dan mereka tidak tahan nih dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari sini timbul 4 pertanyaan ya nak. Seharusnya ini kamu bisa mengerjakannya di kelas sama-sama berdiskusi dengan teman. Nah, karena ini kita lagi pandemi, kita jawabnya di sini aja ya, Miss bantu ya. Nah, pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Nah, sikap Santi dan keluarganya itu cukup beralasan ya, karena peternakan itu kan yang menghidupi mereka. Namun, terganggunya warga sekitar itu juga menjadi masalah dan harus diperhatikan. Seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Nah, apa pendapat kalian juga tentang sikap penduduk? Ya, sikap penduduk itu wajar protes karena kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Kemudian, apa yang sebaiknya dilakukan si Santi dalam menghadapi masalahnya? Sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya jauh dari pemukiman warga ya karena. Nah, lokasi tempat pemeliharaan jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan warga kan. Nah, yang terakhir, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayamnya? Sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencarian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut.
Nah, dari contoh teks tadi kita dapat menilai bahwa penerapan sila keempat itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak memaksakan keinginan, seperti penduduk warga itu kan, mereka ingin digusur padahal itu adalah mata pencahariannya keluarga Santi. Kemudian bermusyawarah. Nah, penduduk itu bisa bermusyawarah dulu sama keluarga Santi bagaimana cari jalan keluarnya gitu kan, jangan emosi aja gitu kan. Kemudian ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikeras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, sekarang kita balik ke penerapan sila kelima. Nah, di sini juga ada teks nih. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Nah, di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung nih memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate, ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Nah, Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Nah, contoh di kehidupan kita, kita tuh harus bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah penerapan sila kelima. Nah, kita udah belajar tentang Pancasila, sekarang kita lihat nih teknik pembuatan patung. Nah, sebagai sahabat manusia, hewan tuh banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Nah, tak hanya hewan, seni patung juga ada yang terinspirasi dari buah-buahan. Seperti di bawah ini ada patung ayam dan ada patung buah-buahan. Untuk itu kita akan mempelajari mengenai teknik dan cara mendesain pembuatan patung. Nah, jangan sampai terjadi seperti SpongeBob dan Squidward ya. Oke. Nah, dalam membuat patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, dan tanah liat. Nah, setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatannya. Pertama itu ada teknik membusir. Teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, alatnya itu butsir atau pisau sudip. Kemudian bahan yang bisa menggunakan teknik busir itu adalah bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, bahkan sabun. Nah, kemudian ada teknik memahat, teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya itu palu dan pahat. Nah, bahan yang bisa digunakan teknik ini adalah bahan yang keras seperti kayu dan batu. Kemudian ada teknik konstruksi, digunakan dengan menyusun atau membangun bahan. Cara menyusun dapat dilakukan dengan membentuk kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Nah, alat rangka bangunan atau meja putar, bahan tanah liat, plastisin, semen, dan gips. Yang ini kemudian ada teknik mencetak. Nah, ini dibedakan menjadi 2, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Nah, alat yang digunakan itu sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya itu semen, gips, fiberglass, emas, perak, perunggu yang cair. Nah, itu tadi tekniknya kan. Nah, ini kita merancangnya, mendesain pembuatan patungnya. Sebelum membuat patung itu kan kita harus merancangnya dulu. Sama kayak kita menggambar, kita harus mendesain dulu. Tujuan membuat rancangan terlebih dahulu ini agar patungnya itu
menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat sketsa. Biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Buatlah beberapa alternatif nih nak, gambar sketsanya yang kamu inginkan. Kemudian memilih alat dan bahannya. Nah, seperti yang tadi Miss bilang, ada bahan lunak dan bahan keras. Nah, bahan lunak itu ada tanah liat, lilin, plastisin, gips, dan semen. Sedangkan bahan keras itu ada kayu, batu, dan marmer. Carilah bahan yang menurut kamu mudah kamu dapatkan di lingkunganmu. Kemudian ada teknik pembuatannya. Nah, setelah kamu milih bahannya, kamu pilih nih teknik yang cocok sesuai bahannya biar tidak terjadi kesalahan dalam membuatnya. Kita balik lagi nih di perkembangbiakan ovipar, vivipar, ovovivipar. Kamu sudah tahu kan yang mana-mana aja hewan-hewan yang bertelur, melahirkan, bahkan bertelur melahirkan. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, ovipar, dia itu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Kemudian vivipar memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Kemudian ada ovovivipar, dia itu bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Pembuahan terjadi di dalam, kemudian tidak mempunyai rahim maupun tidak menyusui. Kita kembali lagi ke pembahasan ASEAN. Nah, ASEAN ini peta ASEAN ya, nah ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Nah, kondisi geografis yang sama ini membuat negara ASEAN itu memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Nah, Indonesia misalnya, Indonesia tuh mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Kemudian ada Brunei Darussalam yang terkenal dengan pengekspor minyak tanah, gas alam, dan produk minyak. Kemudian Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia ini Malaysia. Kemudian ada Singapura yang mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk alaminya dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpenghasilan berpendapatan paling tinggi. Nah, mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand itu dia itu mempunyai julukan lumbung padi ASEAN ya. Lumbung padi ASEAN itu julukan dari Thailand. Nah, mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri, sama ya kayak Thailand tadi. Kemudian perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam itu bertani juga, sama juga dengan Thailand dan Filipina. Namun Vietnam itu juga berkembang di bidang pertambangan serta juga hutannya. Nah, sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja itu juga pertanian, sama nih dengan Thailand, Filipina, dan Vietnam. Kemudian Laos juga berada di bidang pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Nah, komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, dan pupuk, dan berbagai barang-barang kerajinan. Oke, sekian dulu penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum paham, kamu bisa melihat kembali videonya atau kamu bisa bertanya langsung ke Miss. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.